Halo, perkenalkan nama saya Danieli Halawa, nomor induk mahasiswa 231010650131 dari program studi sastra Inggris Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kritis saya terhadap karya sastra populer berbentuk film, yaitu Project Hail Mary yang rilis tahun 2026, disutradarai oleh Phil Lord dan Christopher Miller, diproduksi oleh Amazon MGM Studios. Saya pilih film ini bukan tanpa alasan, selain karena rilisnya masuk dalam rentang waktu yang ditentukan. Film ini juga menurut saya punya kedalaman naratif yang jarang ditemukan di film science fiction kebanyakan. Ada elemen karakter yang kuat, representasi budaya yang menarik untuk dibedah, dan yang paling penting isu sosial yang sangat relevan dengan kondisi dunia kita sekarang. Nah, di video ini saya akan membahas 4 hal utama: analisis karakter utama dan karakter pendukung, representasi budaya dalam film, 2 isu sosial yang diangkat film ini, dan terakhir kesimpulan dari keseluruhan analisis saya. Sebelum masuk ke analisis saya mau kasih gambaran dulu soal ceritanya secara singkat. Film ini dibuka dengan Dylan Grace, seorang guru sains sekolah menengah yang terbangun di sebuah pesawat luar angkasa bernama Hail Mary, tanpa ingatan sama sekali tentang siapa dirinya atau kenapa dia ada di sana. Itu bagian eksposisinya. Nah, di bagian racing action, ingatannya perlahan kembali dan dia sadar bahwa bumi sedang menghadapi ancaman punah akibat organisme mikroskopis bernama astrophage yang menghabiskan energi matahari, menyebabkan pendinginan global yang katastrofik. Klimaksnya terjadi ketika Grace menyadari dia tidak sendirian. Ada alien bernama Rocky yang dia temui di sistem Tau Ceti, dan mereka berdua harus memecahkan krisis astrophage ini bersama-sama menggunakan pengetahuan sains masing-masing. Falling action-nya menunjukkan bagaimana hubungan mereka diuji oleh kecelakaan yang hampir fatal dan keterbatasan bahan bakar, sementara nasib kedua planet mereka dipertaruhkan. Dan akhirnya di bagian resolution, Grace berhasil menemukan mikroorganisme bernama Tamuba yang bisa memangsa astrophage. Dia kirim solusi ini ke bumi lewat probe tanpa awak, dan dia memilih untuk tetap tinggal di luar angkasa bersama Rocky, bukan kembali ke bumi sebagai pahlawan. Tesis statement saya untuk film ini adalah Project Hail Mary bukan sekedar tontonan blockbuster science fiction, melainkan eksplorasi mendalam tentang karakter manusia, kolaborasi lintas budaya, dan tanggung jawab soal sains dalam menghadapi krisis planet. Oke, sekarang masuk ke bagian analisis naratif. Elemen yang pertama yaitu karakter utama, Dylan Grace. Yang menarik dari karakterisasi Grace adalah dia itu tidak cocok sama sekali dengan pakem pahlawan konvensional. Dia bukan astronot, bukan tentara, dia cuma guru sains sekolah menengah pertama. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Menurut latar belakang yang diceritakan di film ini,
Grace dulunya adalah ahli biologi molekul yang dipecat dari dunia akademik karena makalahnya yang kontroversial soal astrobiologi spekulatif, dan akhirnya dia menemukan makna hidup dengan mengajar anak-anak. Nah, ada satu bukti penting yang menurut saya esensial banget untuk dibahas. Di salah satu adegan flashback, terungkap bahwa Grace sebenarnya menolak misi ini sepenuhnya. Dia bilang tidak, tapi dia tetap dibius dan dipaksa naik ke pesawat luar angkasa oleh Eva Stratt, Kepala Satuan Tugas Internasional. Karena keahliannya secara spesifik dibutuhkan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Implied meaning dari adegan ini menurut saya adalah film ini menunjukkan bahwa kepahlawanan itu tidak selalu lahir dari kesukarelaan. Kadang manusia dipaksa masuk ke situasi besar dan yang menentukan apakah dia pahlawan atau bukan itu, Pak. Atau bukan itu, bukan soal bagaimana dia masuk ke situasi itu, tapi bagaimana dia berubah di dalamnya. Dan memang itu yang terjadi. Seiring cerita berjalan, Grace berubah dari sosok yang pasif menjadi problem solver, dari amnesia menjadi penuh kejelasan tujuan. Oke, saya kaitkan ini dengan konsep monomyth dari Joseph Campbell, di mana sebuah perjalanan pahlawan itu punya 3 fase. Panggilan menuju petualangan yang dalam kasus Grace dipaksakan, ordeal atau ujian berat yaitu bertahan hidup sendirian di luar angkasa, dan terakhir transformasi yaitu titik di mana dia akhirnya jadi pribadi yang bertindak dengan tujuan bukan lagi sekedar korban keadaan. Campbell 1949. Klimaks dari transformasi karakternya itu bukan pas dia berhasil memecahkan krisis astropage, tapi justru pas dia memutuskan untuk mengorbankan kesempatannya kembali ke bumi demi membantu Rocky. Ini penting banget. Bahkan beberapa kritikus mencatat bahwa nama Grace sendiri itu berfungsi sebagai simbolisme seorang pria bernama Grace yang berprofesi dari mempertahankan diri sendiri menjadi pengorbanan diri, menyelamatkan umat manusia lewat tindakan nyaris bersifat teologis. Bobotnya Greer 2026. Sekarang saya lanjut ke karakter pendukung, yaitu Rocky, si insinyur alien dari planet Aerid. Kalau Grace mewakili kecerdikan manusia dan transformasi internal, Rocky itu mewakili sesuatu yang sama kuatnya, yaitu kemungkinan adanya pemahaman sejati antara dua makhluk yang sangat berbeda. Secara fisik, Rocky itu hampir berlawanan total dari manusia. Dia tidak punya mata, berkaki 5, teksturnya seperti batu, dan dia berkomunikasi lewat suara, bukan cahaya. Tapi anehnya, justru karakter inilah yang menurut banyak pengamat film menjadi salah satu karakter paling menyentuh secara emosional di tahun 2026. Dan itu karena penonton melihat Rocky lewat sudut pandang Grace. Kalau dari teori naratologi, karakter Rocky ini cocok sama apa yang disebut Vladimir Pro sebagai archetype penolong dalam morfologi cerita rakyat. Pro 1928, tapi film ini melakukan sesuatu yang lebih kompleks karena Rocky tidak cuma jadi penolong Grace, dia juga punya kepentingan emosional yang setara.
Planetnya Erid juga sedang dihancurkan Astrophage. Krunya sudah mati semua. Dia juga sama seperti Grace adalah satu-satunya yang selamat dari misi yang dipaksakan oleh bangsanya sendiri. Jadi dalam artian tertentu, Grace dan Rocky itu sebenarnya karakter yang sama, cuma dipisahkan oleh kebetulan spesies. Ada suatu adegan yang menurut saya jadi bukti paling kuat untuk argumen saya, yaitu ketika terjadi kebocoran lambung pesawat dan Grace mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan si Rocky. Padahal secara rasional itu tidak ada justifikasinya kalau dilihat dari prioritas misi. Implied meaning dari adegan ini sangat jelas. Koneksi dan kepedulian itu bukan cuma strategi untuk bertahan hidup, tapi sesuatu yang fundamental melekat pada apa artinya menjadi makhluk hidup. Tidak peduli spesiesnya itu apa. Kritikus film Nicholas Barber dari BBC bahkan menyebut film ini pada dasarnya tentang manusia yang menggunakan otaknya untuk koneksi yang tidak terduga, dikutip dalam Wikipedia 2026. Dan menurut saya observasi ini menangkap betul fungsi Rocky. Dia bukan sekedar membantu Grace, tapi dia mengubah Grace secara fundamental. Sekarang masuk ke poin ketiga, representasi budaya. Dalam film ini, saya melihat ada dua lapis yang saling bertegangan di sini. Di permukaan, film ini merayakan visi kerjasama internasional dan multicultural yang cukup kuat. Satuan tugas Petrova dibentuk dari berbagai negara di dunia, dan film menunjukkan ilmuwan dari latar belakang budaya beragam berkontribusi dalam misi ini. Evan Stratt sendiri yang diperankan aktris Jerman Sandra Holler bukan orang Amerika, tapi dia punya otoritas penuh atas proyek ini, termasuk atas pejabat militer dan pemerintah Amerika. Bahkan karakter Rocky sendiri bisa dibaca sebagai bentuk representasi budaya, karena budayanya berkomunikasi murni lewat suara, di mana musik dan nada membawa makna mirip dengan tradisi lisan dan budaya sonik di berbagai belahan dunia. Pengembangan sistem komunikasi musikal antara Grace dan Rocky bisa dibaca sebagai metafora bagaimana manusia secara historis menggunakan musik dan ritme sebagai jembatan lintas budaya. Bahkan sebelum bahasa tulisan memungkinkan terjemahan atau Black King tahun 1973. Tapi disinilah politik budaya film jadi rumit. Kalau dibaca lebih dalam, ada ketegangan soal representasi identitas Amerika. Kritikus fan dari John Hopkins Newsletter mengamati bahwa penggambaran koalisi internasional di film ini akhirnya tetap memposisikan protagonis Amerika sebagai agen penentu penyelamatan, dan ada citra militer Amerika Serikat yang cukup kentara di adegan-adegan berlatar bumi atau Johns Hopkins Newsletter tahun 2026. Grace, seorang pria Amerika yang menyelamatkan hari, hubungan persahabatannya dengan alien itu personal dan bermakna, tapi posisi struktural keistimewaannya tidak pernah benar-benar dipertanyakan oleh narasi film. Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan teoretikus budaya Swar Hall sebagai dominan hegemonic reading.
sebagai dominan hegemonic reading, di mana banyak produk Hollywood secara implisit mengkode manusia universal sebagai orang Barat, lebih spesifik lagi Amerika, atau How tahun 1980. Pilihan musiknya juga menarik untuk dicatat di pesawat itu. Diputar lagu Harry Styles, The Beatles, Dennis Wilson, yang semuanya mewakili arsip budaya Anglo-Amerika. Ini tidak menjadikan film jahat atau memang menjadikan spesifik secara budaya, dan itu layak dicatat untuk analisis sastra yang serius. Sekarang masuk ke bagian isu sosial yang pertama, yaitu krisis anthropologi sebagai alegori perubahan iklim. Isu sosial paling mencolok dalam film ini menurut saya adalah hubungan alegorisnya dengan krisis iklim. Anthropologi, organisme mikroskopis yang menghabiskan energi matahari dan perlahan meredupkannya, berfungsi sebagai metafora yang cukup transparan untuk emisi karbon dan degradasi lingkungan yang secara bertahap mengguncang sistem iklim bumi. Paralelnya, tidak halus sama sekali. Ancaman lambat dan tidak terlihat yang dideteksi ilmuwan dan dibunyikan alarmnya, sementara pemerintah awalnya menunda aksi yang berarti sebelumnya akhirnya bergerak. Itu persis cerita perubahan iklim, hampir mirip dari segi alurnya. Analisis Lee Charles terhadap novel sumbernya menjelaskan bahwa krisis anthropologi ini mencerminkan kekhawatiran dunia nyata soal degradasi lingkungan, kelangkaan energi, dan jenis kerjasama internasional yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan semacam itu. Merefleksikan gerakan kontemporer yang mengadvokasi respons bersatu terhadap darurat iklim. Lee Charles, tahun 2025. Peneliti komunikasi iklim memang lama berargumen bahwa salah satu tantangan inti dalam memobilisasi aksi publik soal perubahan iklim itu adalah sifatnya yang abstrak dan konsekuensinya yang tertunda. Moser, tahun 2010. Fantasi naratif film ini adalah membuat krisis itu jadi langsung, tidak terbantahkan, dan tidak ambigu. Tapi keterlibatan film ini dengan isu perubahan iklim bukan tanpa kontradiksi. Solusinya yang ditawarkan film ini bersifatnya tekno-optimistik. Tekno-optimistik banget. Sains menemukan masalahnya, sains mengirim misi, sains mengidentifikasi tamuba, sains menyelamatkan semuanya. Pengorbanan personal memang ada, tapi perubahan struktural tidak ada. Tidak ada yang mengubah cara hidupnya, tidak ada industri yang dibongkar. Dunia diselamatkan oleh organisme yang lebih pintar, yang melakukan hal serupa ke anthropologi seperti anthropologi lakukan ke matahari. Seorang kritikus dari World Socialist website mencatat bahwa film ini menyajikan dunia yang diinginkan para pembuat filmnya, di mana pemerintah berdedikasi pada kerjasama rasional tanpa benar-benar mengkaji struktur politik dan ekonomi yang sebenarnya, memproduksi kelembanan lingkungan itu sendiri. WSWS 2026. Kritik ini cukup adil menurut saya. Film ini menawarkan harapan, tapi harapan lewat keselamatan teknologi, bukan transformasi sosial. Meskipun begitu, framing ini tetap punya nilai budaya tersendiri. Karena di tengah statement anti-sains yang makin punya pengaruh politik di banyak negara,
Film yang menjadikan ilmuwan sebagai pahlawan dan menempatkan penyelidikan rasional sebagai fondasi kelangsungan hidup itu membawa bobot ideologis yang tidak bisa diremehkan. Oke, seterusnya isu sosial kedua yang ingin saya bahas. Dan menurut saya, ini yang paling jarang dibahas di review populer. Adalah pertanyaan etika soal apa yang boleh dilakukan masyarakat terhadap individu demi menyelamatkan kolektif. Eva Stratt membius Ryland Grace dan memaksanya naik ke pesawat luar angkasa, padahal Grace sudah menolak secara eksplisit. Ini dilihat dari standar hukum dan etika yang wajar, itu adalah penculikan dan penyerangan terlepas dari apapun motivasinya. Film ini sendiri tidak sepenuhnya mengutuk Stratt untuk hal ini. Justru dia diperlakukan sebagai semacam penjahat tragis yang diperlukan. Instrumen utilitarian dari kelangsungan hidup kolektif yang beroperasi di luar batasan hak individu karena skala krisisnya menuntut demikian. Analisis dimensi etis dari novel sumbernya oleh Greer tahun 2026 mengidentifikasi Stratt sebagai beroperasi tepat di dalam kerangka etika utilitarian atau konsekuensialis, di mana tujuan yaitu menyelamatkan miliaran nyawa. Secara kategoris membenarkan cara yaitu melanggar otonomi satu orang. Ketegangan ini langsung berhubungan dengan perdebatan kontemporer yang sangat nyata soal etika, kebijakan masa pandemi, vaksinasi wajib, perintah evakuasi paksa saat bencana, dan batasan kekuasaan negara atas tubuh individu dalam keadaan darurat. Oke, menjelang akhir bagian ini, film ini tidak menyelesaikan ketegangan etis ini secara bersih, dan menurut saya justru itu yang menjadi kekuatannya sebagai karya sastra populer. Grace, orang yang haknya dilanggar, akhirnya menerima dan bahkan merangkul misi yang dipaksakan padanya, yang seolah menunjukkan film ini mendukung keputusan Stratt. Tapi film ini memberi porsi cukup besar untuk kemarahan, kebingungan, dan rasa pengkhianatan Grace ketika ingatannya pertama kali kembali. Oke. Penonton diminta untuk memegang dua kebenaran sekaligus. Stratt salah karena melanggar otonomi Grace, dan kalau dia tidak melakukan itu, umat manusia akan punah. Filsuf politik John Rawls pernah berargumen bahwa institusi yang adil itu adalah institusi yang bisa disepakati oleh agen rasional di balik tabir ketidaktahuan tanpa tahu posisi mereka sendiri dalam hasil akhirnya. Rawls 1971. Apakah Grace akan setuju dengan misi ini kalau dia tidak tahu dia yang akan dipaksa pergi? Penolak film ini untuk menjawab pertanyaan ini secara bersih menurut saya adalah kontribusi intelektual paling canggih dari keseluruhan film. Oke, sekarang saya masuk ke bagian penutup. Jadi dari semua yang saya bahas, biasanya saya simpulkan bahwa proyek Hail Mary yang disutradarai Phil Lord dan Christopher Miller itu jauh melampaui kemasan genrenya sebagai blockbuster science fiction komedi. Film ini menawarkan sesuatu yang benar-benar substantif tentang sifat manusia, politik budaya, dan tanggung jawab moral. Lewat kepahlawanan yang enggan dari Ryland Grace, film ini menelusuri karakter yang bergerak dari korban yang dipaksa menjadi agen yang menentukan dirinya sendiri, merefleksikan ketegangan antara otonomi individu dan kewajiban kolektif. Yang sebenarnya mendefinisikan bahwa banyak percakapan paling mendesak di zaman kita sekarang.
Rocky sebagai karakter pendukung sekaligus cermin naratif, meruntuhkan asumsi bahwa empati dan persahabatan itu cuma milik manusia, memperluas imajinasi etis. Film ini jauh melampaui batas spesiesnya sendiri. Representasi budaya dalam film ini kaya tapi tidak sempurna, merayakan kerja sama internasional di satu sisi, sambil diam-diam mereproduksi mitos kepahlawanan Amerika di sisi lain. Dan isu sosial yang ditanamkan dalam narasinya, mulai dari alegori perubahan iklim sampai etika, pemaksaan di bawah ancaman eksistensial, memberikan kedalaman yang layak untuk dianalisis secara sastra dan budaya secara serius, bukan cuma dinikmati sebagai tontonan biasa. Pada akhirnya, Project Hail Mary itu film tentang harga yang harus dibayar untuk benar-benar peduli pada dunia sampai cukup untuk tetap tinggal di dalamnya, atau dalam kasus Grace, memilih untuk tidak meninggalkannya meskipun jaraknya 12 tahun cahaya. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Sampai jumpa kembali. Bye.